Saya tidak berminat ya sebetulnya, hanya iseng aja. Iseng ternyata hasilnya lumayan bagus, kenapa enggak? Ya udah, jalani aja. Perkenalkan, nama saya Asep Sutisna ya. Tapi orang lebih kenal Asep Rabbit. Lokasinya di Lembang, Jalan Raya Lembang 119. Asep Rabbit ini bukan didikannya kita hanya sambil jalan saja ya. Kita mulai dari iseng-iseng tahun 90. Iseng-iseng aja, akhirnya pekerjaan saya tinggal tahun 95. Tahun 95 kita tinggalin, jadilah peternak, tukang ngarit. Saya mulai tahun 90, iseng-iseng, 95. 90 kita catatan tentang kelinci tidak ada. Jadi kita belajar dari kelincinya. Kalau sekarang kan banyak, tinggal tanya kiri kanan jadi. Saya dulu nggak kerja sih. Dulu mah bahasa kerennya fotografer, tukang potret kayak gitu. Terus iseng-iseng piara kelinci, ya ternyata hasilnya jauh, ya udah tinggalin aja. Saya tidak berminat ya sebetulnya, hanya iseng aja. Iseng ternyata hasilnya lumayan bagus, kenapa enggak? Ya udah, jalani aja. Sekarang ini lagi sedikit ya. Dulu kita sampai 3.000, sekarang paling juga ada 500 kandang. Di sini, kalau di tempat yang lain kita kerjasama ada lagi. Kita ada di mana ya? Di Padang. Terus ada di beberapa tempat juga. Kalau ternak kelinci simpel ya sebetulnya. Jadi kita sesuaikan dengan kegiatan kita. Jadi misalkan, jadi kita bisa sampingan juga sebenarnya bisa. Kelinci tidak harus selalu bersihin kandang, cuman ya relatif kebersihan juga harus. Jadi kita jadwal di sini pagi-pagi bersihin kandang. Jadi kita kasih pakan 2 kali pagi, sore, udah. Selebihnya nyantai. Kalau kelinci itu sebenarnya tidak susah ya. Jadi sesuaikan dengan kegiatan kita. Misalkan kita bangunnya suka siang, ya siang saja. Gitu. Kalau lebih baik sih pagi. Kita usahakan pagi bersih-bersih kandang, kasih pakan pagi. Terus kalau mau ngawinin kita pas suhu lagi turun. Bisa pagi hari atau malam hari. Tapi harus sudah dewasa kelamin. Dewasa kelamin sama dewasa umur. Dewasa umur biasanya di 6 bulan, 8 bulan ke atas ya, baru kawinkan. Tapi biasanya 4 bulan juga udah birahi, jangan dulu. Dia belum dewasa kelamin. Hamilnya cuma 1 bulan. Jadi kawin tanggal 1, lahir tanggal 1 lagi biasanya. Cepat, setahun bisa 6 kali, 8 kali, dipercepat 8 kali. Rata-rata kelahiran kalau tipe besar bisa sampai 11, 9. Tipe sedang 8, 7. Tipe kecil paling juga 4. Kelinci yang dikembangin di sini kurang lebih ada 16 ras ya. Tapi yang rame cuman kurang lebih 5. Ya tergantung pasar gitu. Jadi ada tipe bulu pendek, tipe bulu panjang. Jenisnya banyak banget. Yang tipe besar mungkin kayak gini, ini German Giant, ada Flemish Giant. Kalau bulu tipisnya ada Rex, bulu tipe-tipe kecilnya ada Netherland Dwarf, Lionhead, Himalayan, kayak gitu. Bulu panjangnya Inggris Angora sama Holland Lock kayak gitu. Kalau pas pandemi gini ya agak sepi. Itu rata-rata sebulan itu paling antara 100 sampai 200 ekor. 1 bulan. Tapi permintaan sebetulnya tinggi banget. Dulu sebelum Covid ya, itu Jabodetabek itu 800 sampai 1000 ekor per hari kebutuhannya. Jadi kita ngembangin di beberapa kelompok. Kalau Covid gini mah pendapatan kita paling kurang lebih antara 30-40. Tapi kalau nggak Covid sih bisa 10 kali lipat. Sebetulnya kendala kecil banget ya kalau kelinci. Satu tidak ada penyakit yang mematikan semua. Asal kita ngerawatnya betul, insya Allah resikonya tidak begitu. Bisa. Nah, sebetulnya kalau yang sakit kita pisahin, kita obatin. Kalau dulu memang agak sulit, kalau sekarang obatnya udah banyak banget sih. Kendala yang masih besar di dunia peternakan ya pusat pembibitan di Indonesia tidak pernah ada. Breeding center itu kendalanya. Jadi orang mau beternak itu sulit. Dia mau beternak ke arah apa gitu? Masih ke arah lelucon aja, karena kalau ke arah tipe pedaging dia harus standar. Standarnya harus jelas, harus dimunculkan. Pemerintahannya harus berani. Ini loh standar tipe pedaging, jenis ini loh, baru jalan kayak gitu. Jadi kalau masarin di sini itu ya mungkin dari mulut ke mulut bisa.
Terus ada orang juga yang memang mengekspos kita, ya alhamdulillah jalan gitu. Kalau online kita sementara ini enggak ya, karena nggak begitu tertarik tuh. Kenapa? Karena kalau binatang hidup kadang-kadang dipoto sama yang aslinya beda sih. Jadi mereka datang dulu, lihat dulu, baru selanjutnya mah by phone gitu. Jadi kita banyak kerjasama, malah kita juga ketemu sekali, selanjutnya jalan terus. Iya, lihat dulu, dan dia udah percaya ya sudah jalan. Karena di kelinci nggak ada persaingan, di kelinci itu rekan. Pasar masih terbuka luas kan. Malah kita bantu mereka untuk, kalau mereka nggak bisa masarin, kita bantu. Range harga di sini tuh anakan 50 ya sampai 4 jutaan. Kalau tipe indukan dari 300 sampai 14 juta. Tergantung breednya ya. Kelinci yang ada di peternakan di Lembang atau siapapun itu semuanya bagus. Mungkin hanya cara perawatannya yang berbeda. Sebetulnya kelinci itu untuk ke depan ya masih terbuka. Pasar yang belum digarap itu tipe pedagingnya. Karena sekarang masih tipe lucu-lucuan, tipe lelucon. Tipe lelucon pun ya nggak pernah berhenti ya, jalan terus. Yang untuk anak-anaknya senang main kayak gitu. Tapi kalau untuk dikonsumsi itu kita kebutuhannya sangat tinggi banget. Tapi pemainnya masih belum ada, peternaknya masih kurang. Jadi pasarnya masih terbuka luas. Belum ke olahan yang lain, nugget, burger, bakso, turunannya ya, produk-produk turunan. Ya harapannya ya ada perhatian lah ya, untuk ya satu bikin pusat pembibitan biar si masyarakat itu tidak sulit menentukan. Ya untuk tipe pedaging, karena industri itu kalau tipe hias tidak perlu diurus juga udah jalan sendiri. Ya satu ada standarisasi, satu itu ada apa ya, kejelasan jenis apa sih yang mau diternakin. Karena itu berpotensi jadi industri sebetulnya. Kalau di luar kan sudah jelas ya, kayak di Cina udah ada Haila, kalau di Prancis ada Haikal tipe pedaging. Di Arab juga ada tipe high call untuk tipe pedaging. Di Indonesia sendiri nggak jelas. Jadi kelinci yang sakit, yang nggak produktif baru potong. Rasanya juga aneh-aneh. Ada yang alot, ada yang enggak kayak gitu. Kalau udah ada standar kan aman. Jenis apa yang mau dikembangin? Kayak gitu. Tip yang mau beternak kelinci sebetulnya kalau memang mau jalan ya pelajari dulu itu aja. Terus sayang dulu sama hewannya. Sudah gitu baru mulai. Tapi berani mulai, itu aja. Berani mulai. Kalau cuma hitung-hitungan repot lah. Kayak kita mau belajar berenang, belajar terus. Tapi nggak pernah mau basah ya, nggak bisa jadi berenang. Jadi harus mau mulai. Kalau dulu kan sulit, kita belajar kelinci aja, belajar dari kelincinya. Karena waktu itu kita cari buku tentang kelinci nggak ada sama sekali. Kalau misalkan mau beternak ya, itu kita pilih bibit dulu. Pilih bibit, diusahakan mereka itu kelincinya sehat, terus dari hasil keturunan yang memang bagus kayak gitu. Sudah gitu baru kita siapin kandangnya juga harus betul, pakannya juga. Jadi disarankan bagi peternak pemula itu mereka itu harus menggali potensi wilayah. Jadi jangan sampai kelicinya beli, ya pakannya beli, kandangnya beli, ya repot tuh. Jadi juara beli bukan juara jual. Gitu. Jadi ternak itu nggak kayak matematika ya, 1 tambah 1 2. Kalau ternak 1 tambah 1 bisa jadi 12 kayak gitu. Gali potensi wilayah, pakan yang bisa menunjang peternakan apa aja dibikinkan saja. Udah nggak susah sih. Tinggal kelincinya kawinkan pagi-pagi, tanggalin 5 hari sebelum hari H, kalau buntingnya 30 hari, jadi usia kebuntingan 25 hari, kasih kotak beranak, kasih guntingan koran atau rumput kering. Sudah, tinggalkan saja, biarkan nanti dia beranak sendiri. Tidak perlu cari bidan gitu. Nanti dijualnya di usia 35 hari, 45 hari atau 2 bulan. Untuk lucu-lucuan. Tapi kalau untuk tipe pedaging disarankan di 4 bulan. Karena kelinci itu tidak sulit ya pakan kelinci. Balikin ke alam, apa yang dimakan di alam bebas itu yang diterjemahkan oleh kita. Tidak perlu riweuh sebetulnya. Tidak perlu, aduh pakan kelinci harus impor. Salah. Karena di kita pun banyak tanaman-tanaman yang bagus untuk kelinci. Biasanya kalau film-film kartun kan makannya wortel, di film makannya wortel. Sebenarnya kelinci bukan itu aja, dia butuh serat, butuh protein yang lain kayak gitu. Tapi hewani tidak, jadi nabati saja. Dia akar-akaran, daun-daunan kayak gitu. Limbah lah kalau bisa mah. Mending wortelnya mah buat sop aja di rumah. Dan di sini 24 jam terbuka untuk peternak pemula. Boleh mau by WA apalah, sekarang udah nggak kayak dulu. Dulu mah harus ketemu face to face Kak.
Sekarang mah nggak usah. Ya kalau untuk peternak ya sekarang kan COVID ya, mereka harus inovasi terus apa ya? Sebetulnya pasar kelinci nggak tutup sih. COVID juga tetap jalan, tapi yang tipe daging ya, yang tipe hias mereka udah mulai rem dulu. Gitu. Terus konsisten aja sebetulnya. Bagi ya rekan-rekan yang mau beternak atau mau apa ya, kita terbuka sharing ya 24 jam. Terus kalau mau ke Lembang mampirlah di sini. Di sini kita ada komplit beberapa jenis kelinci. Bagi rekan-rekan yang mau mengenal lebih jauh tentang kelinci, kita terbuka 24 jam. Nah, kalau yang dari luar kota apapun mampirlah ke sini tuh. Asep Rabbit. Bagi rekan-rekan jangan lupa subscribe Cerita Bisnis, channel inspirasi pengusaha Indonesia.